Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang request untuk bahas intake lagi. Nah, soal intake ini banyak penulis juga terima beberapa pertanyaan soal silek di motor lagi dan juga mobil ya. Juga ada yang ngasih informasi soal filter pakai busa. Jadi anehnya beberapa orang itu kalau pakai filter busa, baik yang menggantikan filter bawaan motor atau menambahkan filter busa, itu bisa merasakan peningkatan performa. Jadi penulis sendiri nggak bisa ya ngecek perubahan performa karena pakai mobil nggak tiap hari, pakai cuma sesekali, itu pun ya bukan di tenaga terbesarnya. Jadi tenaga terbesar itu kalau sekarang sekitar 4000 rpm gitu ya. Kalau dulu di sekitar hampir 5000. Penulis nggak pernah atau ya jarang sekali pakai di rpm tersebut. Kalau sekarang seringnya di 1500 rpm. Ya, rpm segitu itu kalau di mobil 3 silinder 1000 cc normal nggak ada tenaganya sama sekali ya, nggak kepake. Jadi kalau yang pakai 3 silinder 1000 cc biasanya ya pakainya 2500 sampai 4000. Tapi penulis pakainya 1500. Tenaga mulai keluar dari 2000 itu wis nyentak wis. Kembali lagi lah ya. Penulis nggak bisa merasakan karena ya penulis pakai dua, satunya silek, satunya filter busa. Sementara itu yang lain ada yang dari mobil juga dari motor pakai filter busa, tenaga nambah. Selain itu juga ruang bakar jadi bersih ya. Jadi sama sekali tidak ada debu. Kalau ngomong tidak ada debu ya relatif ya, nggak berarti nggak sama sekali nggak ada ya. Mungkin debu mikroskopis masih ada, tapi kalau debu yang bisa menempel di kertas tisu, bisa menempel di tangan ketika dioleskan itu sudah nggak ada. Jadi kalau filter bawaan itu kita usapkan tangan di bagian belakangnya filter itu masih bakal ada jelaga. Nah, kalau filternya sudah dibenahi maka tidak ada jelaga. Jadi ada nilai plus pakai filter busa itu, tenaga nambah. Nah, ini mungkin agak aneh ya, dibuat apa jenenge, dibuat lebih rapat filtrasinya kok bisa tenaga nambah. Nah, kalau menurut penulis ini pakai filter busa bisa jadi efeknya itu mirip dengan pakai silek atau pakai resonansi. Jadi dalam bayangan penulis kan kalau filternya kertas, filternya serabut itu kaku ya, bentuknya kaku, jadi nggak ada elastisitas sama sekali untuk udaranya. Jadi ketika tahap sedotan yo nahan, tahap sedotan yo nggak lapo-lapo. Sementara itu kalau filter busa itu jadi seperti kalau pipanya dipanjangkan. Jadi ketika udaranya kesedot, setelah sedotan hilang itu udara masih mengalir, masih melaju, seperti ada delay gitu ya. Terus di stop sih melaku. Jadi sedotan hilang masih tetap jalan. Ibarat opo ya, susah ya ngasih analoginya ya. Tapi yang jelas kalau nyedot udaranya itu seakan masih ada yang jalan lagi. Nah, ini prinsipnya sama dengan dengan resonator, dengan tabung resonan yang kalau orang itu taunya tabung Yeis atau ya wes pokoknya tabung resonan lah ya, yang ada di motor terutama zaman dulu ya, yang orang tahu.
Karena kalau motor-motor sekarang ada tabung resonan pun nggak dipublikasikan, nggak dipamerkan, nggak diomongkan. Ya mungkin karena takut kena klaim paten ya. Jadi ketakutan terhadap klaim paten ini membuat dari pabrikannya nggak mengumumkan kalau motornya pakai tabung gitu ya. Jadi contohnya ini motor penulis NMAX ini ada tabungnya kelihatan. Antaranya throttle body dan filter udara itu ada saluran terpisah yang mengarah ke tabung. Di NMAX yang baru, NMAX New dan seterusnya, jadi di NMAX versi 2020 dan seterusnya itu nggak kelihatan. Rasanya tabungnya itu jadi dipindah masuk ke dalam, jadi ada di dalam, bukan kelihatan di luar. Kalau di Honda entah ya, penulis nggak tahu ada atau enggak. Penggunaan tabung resonansi ini juga bisa diterapkan di knalpot. Makanya kalau ada motor TVS gitu ya, knalpotnya ada ganda gitu ya. Yang atas itu resonansi, yang bawah itu salurannya. Jadi ada resonansi tapi disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena biar nggak diajukan ke pengadilan oleh Bajaj ya, karena Bajaj sudah membuat paten tersendiri, yaitu namanya Bajaj Exhausted, yang intinya ya tabung resonansi. Nah, silek menurut penulis itu ya selain dari saluran udara yang pas, juga membuat semacam resonansi gitu. Jadi makanya pipa yang panjang itu efeknya lebih besar daripada pipa yang pendek. Ya buktinya juga kalau sileknya itu ditaruh di bagian dalam, yaitu yang saluran menuju throttle body, efek penambahan tenaga nggak ada. Jadi silek itu bisa terasa mantap kalau dipasang di bagian luar, di bagian tutup box filter. Kalau dipasang di bagian dalam, itu cuma dapat irit, nggak dapat tenaga. Penulis nggak nyoba kalau di mobil ya. Kalau di mobil itu kan ada namanya corong setan atau apalah ya. Jadi corong setan itu cuma vortex dipasang di throttle body. Nah, kalau yang dipasang di situ efeknya adalah irit. Sama seperti kalau silek dipasang di saluran menuju throttle body, jadi lebih irit. Nah, kenapa kok bisa yang silek dipasang di tutup box filter jadi nambah tenaga? Penjelasannya bagaimana? Kenapa kok bisa beda dengan kalau silek dipasang di saluran dalam? Kenapa pasang di tutup box filter nambah tenaga, dipasang di yang di setelahnya filter malah mengurangi tenaga, cuma dapat iritnya tok yang lebih banyak? Nah, menurut penulis ini tidak lepas dari resonansi juga. Jadi yang namanya kerja mesin itu kan biasanya semuanya itu berujung dari resonansi. Sama seperti kalau audio ya, audio itu ukuran box, ukuran resonatornya itu harus pas untuk mendapatkan suara yang keras. Kayak gitar gitu, volumenya harus pas untuk mendapatkan resonansi yang bagus. Jadi ukuran boxnya ini menentukan yang bakal dikeraskan ini di frekuensi berapa. Dan di motor itu juga ada frekuensi ya, di mesin lah ya, itu juga ada frekuensi. Karena kan ya jalannya adalah RPM. RPM itu kan rotation per menit. Dari rotasi per menit ini ada dentuman juga, dentuman per menit berapa. Kalau mesin 4 langkah ya berarti dentumannya tiap seperempatnya.
8.000 rpm berarti tiap menit ada 2.000 dentuman. Lek detik berapa? 2.000 dibagi 60. Ambo angel. Tapi yang jelas karena satuannya adalah RPM, jadi muncul frekuensi. Ketika kecepatan rendah, frekuensinya rendah. Ketika kecepatan tinggi, frekuensinya tinggi. Tapi ya ini kita ngomong frekuensi aliran udara ya. Kalau suara beda lagi, karena suara dipengaruhi oleh dentuman, dipengaruhi oleh kekuatan ledakan, dan ya dimensinya knalpot, cara udara ngalir di knalpot, dan seterusnya ya. Bukan suara motornya ya, tapi kita ngomong frekuensi aliran udaranya. Dan juga beberapa bagian di motor itu sebenarnya dibuat ideal untuk kecepatan tertentu saja. Jadi misal aliran udara. Nah, yang namanya noken as kan ukurannya pancet, bentuknya tetap. Artinya noken as itu hanya akan memberikan tenaga secara optimal di putaran mesin tertentu, di RPM tertentu saja. Ya ini sama juga rumusnya dengan panjang saluran udara, besarnya saluran udara, baik udara masuk intake maupun udara keluar knalpot. Ya makanya kita bisa lihat sendiri ya. Motor-motor 110 cc knalpotnya bolongannya kecil kan. Yang depan itu Satria, bolongannya kan lebih besar toh. Ini disesuaikan kapasitas mesin serta tuning dari motor tersebut. Jadi yang namanya knalpot nggak selalu lebih besar itu lebih baik, karena ya lebih besar akan lebih fokus di RPM tinggi, lebih kecil lebih fokus di RPM rendah tenaganya. Saluran masuk juga begitu. Kalau besar fokus RPM tinggi, kecil RPM rendah. Panjang saluran juga begitu. Nah, panjang saluran sendiri itu ada istilah resonansinya ya. Ada panjang khusus yang bisa membuat pas. Dan panjang saluran yang penulis maksud ini adalah yang langsung menuju throttle body, bukan panjang yang sebelumnya filter ya. Jadi ada beda antara sebelum dan sesudah filter. Nah, resonansi itu mengacu pada berapa sering hisapan itu terjadi pada setiap detik atau menit ya. Resonansi ini membutuhkan tambahan tabung yang pas atau panjang saluran yang pas. Nah, entah mengapa silek itu ya menyesuaikan panjang saluran ke panjang saluran sebelumnya filter itu bisa membuat perubahan drastis pada tenaga. Jadi Honda katanya masih mengajukan paten loh ya, yang di saluran filter ada pipa panjang itu katanya sedang dipatenkan gitu ya. Tapi ya entah mengapa sudah dipatenkan seperti itu, tapi kok nggak optimal, karena ya kalau PCX 160, Vario 160, ADV 160, Stylo 160 itu pakai silek yang 1,8 cm atau yang 2 cm. Itu terjadi peningkatan akselerasi yang luar biasa. Jadi banyak pemakai Vario yang terutama itu yang ngomong akselerasinya jadi mantap banget sejak pakai silek. Ya artinya dari pabrikannya itu masih belum belum optimal dalam mengatur, dalam menyesuaikan ukuran dari saluran yang ada di tutup box filter. Saya kegedean.
Ya bisa jadi juga karena dari pabriknya itu desainnya bukan untuk kondisi Indonesia, bukan untuk kondisi stop and go, bukan untuk kecepatan ya antara 40-50. Bisa jadi mereka nyetelnya dari kondisi kecepatan tinggi, misalnya 80 sampai 100, sehingga salurannya dibuat gede. Karena ya motornya memang didesain di Jepang. Orang Jepang sana masa tahu kondisi Indonesia kayak gimana? Karena kalau tahu ya bakal banyak revisi yang dilakukan untuk menyesuaikan motornya biar sesuai dengan Indonesia. Tapi balik lagi kan ya, yang namanya resonansi itu perlu ya digali ya. Nggak cuma di anu saja ya, di motor metis saja, di motor lagi, di mobil juga. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.